Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Kurniawan akan membahas konsep dasar informasi. Definisi data dan informasi. Data. Data adalah sekumpulan fakta yang belum diolah. Informasi merupakan pesan atau ekspresi yang direkam kemudian disimpan dan ditransmisikan sebagai data yang dimaknai sesuai konteks berupa tulisan, gambar, video, maupun audio. Hierarki data. Hierarki dibagi menjadi 6 hierarki atau data. Berikut adalah hierarki data berdasarkan ukuran yang paling kecil hingga besar. Basis data, file, record, file, bit, karakteristik dan informasi. Tipe data. Tipe data dibagi menjadi beberapa macam, yaitu teks, citra, atau gambar, video, dan audio. Kemudian akurasi atau presisi. Akurasi di sini artinya yaitu menyatakan tingkat kebenaran suatu informasi terhadap kenyataannya dan dapat menentukan kehandalan suatu informasi. Sedangkan presisi sendiri yang dimaksud yaitu tingkatan ketelitian dari suatu data dan informasi. Rentang waktu. Rentang waktu adalah selang waktu yang dapat digunakan untuk mencakup data dan informasi. Kelengkapan. Kelengkapan dari suatu data dan informasi menjadi suatu fondasi dasar untuk mengambil keputusan. Karena menjadi sesuatu fondasi dasar untuk keputusan, karena di dalam mengambil keputusan pasti membutuhkan kelengkapan data yang utuh serta terstruktur agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Keringkasan. Informasi yang terlalu berlebihan biasanya disebut dengan istilah overloading. Informasi akan lebih mudah diserap dan dipahami apabila dibuat dengan ringkas. Tetapi terlalu maka dari itu, tingkatan keringkasan dari sebuah data dan informasi perlu disesuaikan. Relevansi. Relevansi merupakan suatu pernyataan bermanfaat atau tidaknya suatu Relevansi merupakan suatu pernyataan bermanfaat atau tidaknya suatu informasi yang diperoleh bagi pemakainya. Relevansi dari suatu informasi dapat berbeda-beda tergantung pemakaiannya. Manfaatkan relevansi yang telah ia peroleh. Sumber informasi. Sumber informasi yang baik adalah sumber informasi yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga tidak menimbulkan pertikaian karena informasi yang didapat berbeda alhasil menimbulkan pertikaian. Jenis-jenis data. Menurut sumber data dibagi menjadi dua, primer, sekunder. Primer terbagi menjadi dua, observasi, wawancara. Sekunder terbagi menjadi tiga, BPS, buku atau jurnal, kemudian laporan. Menurut sifat, data dibagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, audio dan video. Kuantitatif, statistik. Kualitas informasi terbagi menjadi tiga, akurat, bebas dari kesalahan,
tepat waktu untuk mengambil keputusan, relevan, bermanfaat untuk penerimanya. Ciri-ciri informasi benar atau salah. Kemudian tambahan terhadap informasi selanjutnya. Korektif, memperbaiki informasi sebelumnya. Yang terakhir, penegas. Dalam kurung penegas informasi sebelumnya. Derajat abstraksi data. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database. 1. Physical level. Level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Kedua, conceptual level, menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database serta hubungannya, relationship dengan data lainnya. View level, level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menampilkan data sebagian dari database. Tidak semua user membutuhkan semua data dalam database. Perjalanan sebuah data. Yang pertama, data diinput, keyboard, barcode scanner, fingerprint. Data diproses, kalkulator, komputer, PC, dan lain-lain. Data dicetak atau dibagikan, printer, proyek, dan monitor. Penerapan informasi suatu sistem manajemen atau SCM, supply chain management. Dengan supply chain management, data yang tersedia akan lebih terintegrasi. Data SCM umumnya lebih terfokus pada ketersediaan atau suplai bahan baku, mulai dari pemasok ke produsen, pengecer, hingga konsumen akhir. Kita dapat menemukan dengan mudah detail catatan tentang ketersediaan bahan baku dalam perusahaan. Data yang tersedia tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk keperluan manajemen perusahaan. OAS, Office Automation System. Melalui OAS, kita dapat mengintegrasikan seluruh server yang ada dalam sebuah perusahaan dengan memanfaatkan aplikasi tertentu. Dengan demikian, komunikasi antar departemen akan lebih lancar. Komunikasi tersebut dapat berupa layanan chatting maupun email yang telah terintegrasi secara internal hanya dalam perusahaan yang bersangkutan. Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP dapat memudahkan pihak manajemen untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap semua unit atau departemen yang ada dalam sebuah perusahaan, mulai dari bidang keuangan, accounting, pemasaran, sampai sumber daya manusia, operasional, dan pengelolaan suplai. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Waktu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan dari teman-teman. Saya mau bertanya. Silakan. Jelaskan pengertian dari 6 hierarki data. Ya, terima kasih. Yang pertama ya, basis data. Merupakan sekumpulan dari bermacam-macam tipe record yang memiliki hubungan antara record dan rinci data terhadap objek tertentu. Yang kedua, file. Merupakan sekumpulan record sejenis secara relasi yang tersimpan dalam media penyimpanan sekunder.
Yang ketiga, record merupakan sekumpulan file atribut data item yang saling berhubungan terhadap objek tertentu. 4, file merupakan unit terkecil yang disebut data, yaitu sekumpulan bit yang mempunyai makna. Detail, bagian terkecil yang didefinisikan dalam memori karakter. Yang terakhir, bit, sistem biner yang terdiri atas 2 macam, 0 dari 1. Yang bertanya lagi? Sudah jelas. Jelas. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.